Polisinya tadi bilang nanti bisa kita kondisikan jadi rehab. Dia menjanjikan seperti itu, tapi nggak free, minta uang 10 juta. Alasannya buat pecah berkas. Dia mencarikanlah jaksa. Emang udah P21? Belum, makanya kita kan aneh di sini. Di oknum jaksanya juga langsung to the point ya. Ini biayanya 100 juta nih. Terus sudahlah 80 juta. Tapi harus bayar di depan 30 juta. Sisanya nanti boleh dicicil. Si ibu bilang, manalah ada duitku. Malah nyuruh apa yang bisa dijual. Putar video bukti si oknum memeras. Kami minta 10 juta. Karena mau ngasih kandid lagi, mau ngasih saksinya lagi. Berkasnya udah mau kita percaya nih. Ya, saya udah oke. Kasar kami itu udah oke. Jaksa itu kan pasti koordinasinya sama kami juga. Takut ini kurangan. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Surya Utama, a.k.a. Uya Kuya, Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Medan, jauh-jauh dari Medan yang sedang memperjuangkan keadilan. Ya, jadi kita lihat dulu video artikelnya. Viral video diduga oknum jaksa di Batubara terima uang untuk mengurus kasus narkoba. Jaksa Eka di Batubara terekam diduga peras ibu tersangka narkoba 80 juta dan polisi terlibat. Oke. Ini memeras keluarga tersangka dan oknum jaksa di Batubara diduga peras guru SD. Guru SD awalnya minta uang 100 juta. Selain diminta uang oleh jaksa, keluarga tersangka mengaku juga diperas 3 oknum polisi. Ya, oke. Dan kita bersama dengan Bapak Irianto, Ibu Sarilita, orang tua dari anak yang ditangkap tadi. Jadi ini kalian adalah keluarga yang diperas oleh jaksa dan juga polisi juga ya. Oke, kita akan ungkap di sini dan juga ada Mas Tommy Faisal Pane, sarjana hukum, selaku kuasa hukumnya yang menangani kasus mereka. Oke, luar biasa nih Mas Tommy ini berjuang karena ini bukan suatu hal yang mudah karena ini berkaitan dengan kepolisian dan juga kejaksaan. Tapi kita di sini di LBU juga kita tidak pandang bulu. Mau kepolisian, kejaksaan, kementerian, apapun selama itu adalah oknum yang berbuat sesuatu hal yang menyeleweng, kita akan terus hadapi. Ya, kita berantas oknum-oknum ini. Kita namakan mereka adalah mafia-mafia oknum-oknum ini. Ya, nggak ada mafia hukum di negara kita bisa hidup dan tumbuh berkembang di sini. Kita harus sikat. Oke. Dan sebetulnya gimana sih awalnya ceritanya gimana sampai akhirnya diperas dan video ini ada. Dan pemirsa nanti kita akan putar video bukti si oknum jaksa ini memeras keluarga korban. Dan bukan hanya satu video saja yang viral di sosial media, tapi ada juga pegawai lain yang juga ikut serta memeras, ada bukti videonya. Dan juga ada 2 rekaman polisi yang mengarahkan untuk ke jaksa dan juga mengarahkan uangnya. Jadi bukan hanya jaksa tapi polisi juga terlibat di sini. Kita akan putar semua video dan rekamannya di sini nanti. Oke, gimana? Silakan. Mungkin bisa bercerita dulu. Ya, singkatnya karena waktu itu tanggal 12 Januari anak ibu ini klien kita ditangkap polisi nih. Iya. Walaupun di situ lagi kita permasalahkan lokusnya juga itu lagi kita permasalahkan, tapi itu oke terlepas dari ini. Kemudian karena anak beliau ditangkap polisi, nah beliau kan ya namanya orang tua ya sama anak gitu kan bingung nih. Terus dia teringat bahwa tetangganya ada polisi. Oke, jadi anak ibu ini ditangkap nih. Ditangkap ceritanya. Ditangkap polisi. Ada dalam suatu apa operasi atau apa? Justru kita mempertanyakan ini semacam pengkondisian dia diduga. Oke, ditangkap biar kita bisa menyimpulkan. Karena anak ibu ini kan sebenarnya kan tadi kan nggak tahu menahu nih, lagi di rumah nih. Iya. Ditelepon sama temennya, dipanggil sama temannya kan, dipanggil sama temannya. Temannya bilang pinjemlah motormu, mau beli rokok, gitu ya. Nah. Anak si ibunya tadi karena motornya nggak bisa dilepas sendiri, kalau dilepas bapaknya marah. Oh iya, harus ditemenin. Iya. Nah, boleh, gue kasih nih motornya, tapi gue harus ikut gitu. Oke. Nah, dibonceng lah sama si temannya nih.
yang memanggil dia tadi. Oke, temannya nyetir nih. Oke. Nyetir, dia Oke. dinyetir. Nah, nggak jauh dari rumahnya, langsung disergap tek sama polisi. Oke, oke. Gitu. Saya nangkep, nggak jauh dari rumahnya ya? Nggak jauh dari rumahnya. Oke, saya jadi cerita ingat dengar cerita adiknya teman saya yang namanya tukar kepala nih. Oke, oke, oke. Tapi enggak, ini saya lagi cuma ingat aja ya. Iya, Oke, iya. oke, terus? Nah, disergap, prak, kan? Kemudian dibawalah ke satu tempat, diperiksa. Nah, temannya dapatlah barang buktinya sabu lebih kurang 1,6 gram. Di temennya? Temannya, Oke. di anak si ibu ini tidak ditemukan apapun. Oke, tes urin juga? Tes urin positif, Anak ibu ini? dua-duanya Oke. katanya gitu ya. Oke. Nah, jadi kita kan di sini yang sebenarnya yang kita kalaupun pemakai ya harusnya direhab dong. Oke, Kan kalau gitu. sebagai pemakai, oke. Pemakai Jadi harusnya. barang bukti pun tidak ada ya? Tidak ada. Oke, Boro-boro timbangan, uang juga nggak ada. iya. Hanya, nah pengakuan temannya tadi itu sebenarnya juga sabu itu buat dipakai sendiri. Udah ada di BAP? Cuman di BAP berbeda. Oke. Karena dia merasa tertekan, tidak didampingi oleh tim penasihat hukum. Walaupun sebenarnya kan sesuai undang-undang, ancaman di atas 5 tahun kan harus didampingi dong. Oke, BAP-nya ini berubah setelah viral video ini apa? Tidak, Sebelum? sebelumnya. Sebelum, oke. Sebelumnya. Oke, terus? Jadi di BAP itu dibuatlah lokusnya dirubah. Loh, maksudnya? Ke tempat kejadiannya dirubah? Iya. Oke, tempat kejadiannya di mana sebetulnya? Lokus delikti itu di wilayah hukum Asahan. Polres Asahan. Polres Asahan. Yang nangkep Polres mana? Polres Batubara. Oke, jadi wilayah hukumnya berbeda ya? Berbeda. Harusnya kan koordinasi dengan Polres Asahan. Harusnya. Oke, terus? Kalaupun dia menangkap, harusnya diserahkan ke Polres Asahan. Betul. Bukan dibawanya balik. Oke. Kan gitu. Nah, di BAP-nya dirubah jadi lokus delikti di Batubara. wilayah hukum Batubara. Oke, ini udah ngaco nih. Nah, Bisa begitu. dibuktikan nggak kalau emang ditangkapnya di Asahan? Ada saksi. Ada saksi. Oke, Gitu. terus? Nah, itulah sedang kita kemarin. Investigasi. Ya, nah Iya. kemarin sudah kita laporkan ke Dipropam Polda Mabes Polri. Oke. Nah, sebelum kita berangkat kemari sudah dipanggil untuk pemeriksaan. Oke. Jadi kalian baru mau melaporkan ke Divpropam Mabes Polri, Polda udah manggil duluan. Ya, jadi Iya. agak lucunya gini. Kita melaporkan LP-nya itu di Propam Polda Sumut. Iya. Justru yang memanggil Propam Polres ke Bapak ini. Oke. Saya tolak. Iya dong, nggak? Saya bilang, sesuai. Pak, dengan segala hormat, kita melapor ke Polda, bukan Iya, ke Polres. Polda Sumut. Kenapa Polres yang datang? Iya. Nah, alasannya kan bilang, kita resmi atas perintah Kapolres. Dengan segala hormat, Pak, saya bilang. Dengan segala hormat. Kita melaporkan ke Polda, bukan ke Polres. Betul. Kalaupun Bapak mau minta mau pemeriksaan, Bapak kirim bersurat, resmi. Iya. Kita melaporkan resmi, bukan lisan. Silahkan Bapak kirim. Nah, akhirnya mereka bilang, jadi nggak bisa? Nggak, saya bilang. Betul, Bapak, betul. Terus? Seperti itu. Gitu. Oke. Artinya, singkat ceritanya itu kan itu adalah cerita penangkapannya. Nah, gimana sampai akhirnya bisa berhubungan dengan oknum jaksa yang meras ini? Jadi karena tadinya si ibu nggak ngerti mau kemana, dia curhat, dia tahu tetangganya ada polisi Polres Batubara itu. Tetangga. Masih tetangga. Terus kemudian dia curhat, si polisinya tadi bilang, sudah jangan bingung, jangan takut, nanti bisa kita kondisikan jadi rehab, gitu. Dibilang begitu. Iya, dia menjanjikan seperti itu. Ini setelah berapa hari ditangkap nih? Setelah berapa? Seminggu, lebih kurang seminggu. Oke, ya? seminggu ditangkap, oke. Lebih kurang ya. Nah kemudian itu ada buntutnya, tapi nggak free. Dia harus ada biayanya. Berbayar. Benar. Alah, terus. Gitu. Kemudian, tapi nanti bisa ku amankan dulu lah, gitu kan. Si polisi ini. Si polisi awalnya. Ini apa? Pangkatnya apa nih? Aibda sekarang. Aibda. Oke. Nah kemudian dia mencarikanlah jaksa, gitu. Padahal kalau logika kita, Tunggu. Dia mencarikan jaksa. iya. Emang udah P21? Belum, makanya kita kan aneh di sini. Baru penangkapan berapa hari, kenapa dia nyarikan jaksa? Polisi ini? Iya, Oke. Keanehan berikutnya. Terus? ya kan? Karena dari tanggal penangkapan 12 Januari, Hmm. masa tanggal 30 sudah
dapat jaksa. Gitu kan? Oke. Oke. Nah, kemudian di tanggal 30 tadi si oknum polisi tadi menyuruh ibu ini dengan anak yang satu lagi untuk datang ke Kejaksaan Batubara, Kejari Batubara. Iya. Menemuin jaksa. Udah ada jaksanya nih. Sudah. Padahal ini prosesnya di polisi masih gimana nih? Iya. Proses masih status penahanan polisi. Belum P21? Belum. Udah disuruh datang ke jaksa. Justru kita bingung. Wah, luar biasa, luar biasa. Justru kita Ini di bingung. Indonesia kan, Pak? Indonesia. Bukan negara lain kan? Plus 62. Oke, terus? Gitu Takutnya kan? kan hukumnya beda negara lain. Iya. Terus? Gitu. Iya. Kemudian tanggal 30 itu ketemulah ibu ini dengan anak yang satu lagi ke jaksa. Kena atas arahan si oknum polisi tadi. Ketemulah. Nah, di situ si oknum jaksanya juga langsung dia sudah ngerti nih apa ceritanya. Dia bilang saya sudah paham nih ceritanya dari si polisi. Oh, udah ada Iya. prolog. Iya. Ya, luar biasa. Jadi langsung to the point ya. Ini biayanya 100 juta nih. Gitu kan. Nah, si ibu kan nangis. Dia kan bingung. Dari mana duit 100 juta? Dari mana? Kan? Nah, terus sudahlah 80 juta. Tapi harus bayar di depan 30 juta. Oh, ini, Hari itu juga. Ini di mana bicaranya nih? Hah? Di mana? Di kantor jaksa? Di ruangan dia. Ini bukan di kantor grosir kan? Bukan dong. Bukan di pasar induk kan ya? Bukan. Oke, dia yakin ya? Yakin. Ibu datangnya kantor jaksa ya? Yakin. Bukan dijual beli kodian apa gitu kan ya? Ngomong sama jaksa kan nih? Langsung. Oh iya, saya takut salah lagi. Jadi Iya. Oke, terus? Nah, kemudian kan si oknum jaksa tadi bilang, dah 80 juta. Tapi bayar sekarang 30 juta untuk tanda jadi. Sisanya nanti boleh dicicil. Udah kayak Ini kantor jaksa apa balai kredit atau mungkin kantor kredit leasing motor nih, Pak? justru kita Kalau bingung Ibu nih. datang ke mana waktu itu, Bu? Jaksa lah. Yakin ya, saya nanya nih supaya pasti gitu loh. Kantor jaksa. Oke. Gitu, Dan kan? sorry nih, kalau ada yang nonton acara ini jangan benci sama saya. Ya, instansi-instansi kejaksaan jangan benci sama saya. Justru harus berterima kasih sama kita-kita. Karena kan kita bicara oknum bukan instansinya, benar Ya, kan? benar. Kalau ada orang yang benci sama podcast ini, artinya kalian juga sama oknum. Iya, kita selalu sampaikan. Iya, jangan kita benci. Ini harus justru mensupport. Iya. Karena kita bicara oknum ya, bukan keseluruhan ya. Kita selalu Iya. sampaikan kita Iya. sayang polisi, kita sayang jaksa. Sayang. Yang kita tidak mau oknumnya. Iya, kita Akan pengen mencoreng. negara ini lebih baik. Iya, akan mencoreng institusi. Tapi saya tahu Pak, Bapak juga pasti mengalami kan. Oh, Saat sudah. kita menyuarakan sesuatu kita dibenci sama orang. Sudah. Tapi kita harus yakin yang membenci kita berarti penjahat. Betul. Kalau orang yang mensupport kita justru orang benar. Kita sudah cukup diintimidasi, Iya, diancam, mau disuap. Kita nggak terima. Tuh Pak, surat coklat saya banyak. Amplop coklat, Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi di tanggal Dicicil 30 ya? Iya. Karena ibu ini kan nggak tahu nih mau ditodong duit kayak gini. Oke, tapi direkam udah direkam itu? Belum. Belum. Oh, ini belum nih. Belum. Cerita belum. Belum. Jadi si ibu bilang, manalah ada duitku. Carilah. Sampai apa katanya? Apa yang bisa dijual? Ah, Yang ngomong siapa ini? Jaksanya. Si jaksa ini. Ini cewek cowok jaksanya? cewek. Cewek. Aduh. Malah nyuruh apa yang bisa dijual. Dia padahal perempuan ngomong ke ibu begitu tuh kayaknya nggak punya hati banget ya. Orang udah kelihatan nggak punya uang, disuruh memiskinkan dirinya untuk menjual barang yang dia punya. Ini kan orang-orang yang nggak punya hati, nggak punya otak, nggak punya integritas, ya kan? Oke, terus habis itu? Kemudian karena tidak punya uang harus kembali pulang. Iya. Kan gitu. Jadi di tanggal 30 itu si ibu kembali pulang. Dia mencarilah uang dari mana untuk mencarinya kan. Iya. Nah, kemudian di tanggal 3 Februari si ibu datang karena kan selisihnya 30 Januari ke 3 Februari ya. Ngutang dari mana uang itu waktu itu? SK SK bapaknya saya digadaikan untuk cari uang Langsung itu. Saya. Sprint Bapak Langsung saya sekolahkan. disekolahin sampai Iya. sampai begitu. Iya, saya- Dapat uang berapa, Pak? 50. 50 juta. Iya. Oke, terus? Ya, itu Demi lagi anak hasil. tercinta nih. Iya. Ya? Nah, oke, jadi tapi yang ada cuma 20 juta. Walaupun tadi kan minta 30 juta nih, ada cuma 20 juta. Diterima sama oknum jaksa tadi. Nah, terus langsung ditanya sisanya kapan? Jawabannya apa? Dicicil boleh. Iya kan?
Ya, dicicil boleh. gitu. Selebihnya kalau bisa dicicil. Nah, Oke. Nah, setelah si ibu keluar, ditodong sama si oknum polisi tadi. Nah, setelah keluar dari ruangan jaksa, Tetangga nih Bu ya. tetangga luar biasa ditodong, minta uang 10 juta. Alasannya buat pecah berkas karena ketangkapnya berdua. Ini kalau oknum kayak begini dibiarin, kita gimana mau ngerasa aman di negara kita ya? Pak Jokowi tolong diperhatikan kalau begini Pak. Ini harus ada tindakan tegas, ini nggak bisa didiemin kalau kayak begini, bener nggak? Ya. Jangan dianggap ini masalah sepele, ini serius ini. Oke, minta 10 juta untuk pecah berkas terus? Pecah berkas, alasannya kalau tidak dikasih, tidak pecah berkas, nanti anak ibu ini jadi pengedar. Ya hubungannya apa? Karena kan Oh jadi ketangkap berdua. dinaikkan di pengedar? Iya. Padahal dia nggak ada barang bukti yang diterima, Ada. yang dimiliki. Tidak ada. Oke. Kan gitu. Jadi ini ancaman ya? Ancaman. Oke. Nah, jadi si ibu kan nggak punya duit nih, pulanglah dulu, kan gitu. Nah, tanggal 4 Februari besoknya baru si ibu menjumpai si oknum polisi tadi, bawa uang, tapi nggak 10 juta, hanya 8 juta adanya. Terus kan setelah nerima duitnya, tadi kan 8 juta, alasannya si oknum tadi bilang, nanti mau saya serahkan sama penyidiknya. Tapi ternyata uang itu dikunci sendiri, nggak diserahkan kemana-mana. Iyalah. Kan Udah gitu. mental kayak itu udah mental bener-bener mental Nah. mental baji udah kayak gini sih. Oke, terus kemudian si oknum honorer jaksa tadi mulai meneror ke anak ibu nih yang satu lagi, mana uangnya sisanya, mana sisanya, kan Gila, gitu, banget Pak. parah, Iya. kan gitu, ditagih terus kan gitu. Nah, karena tanggal 5 karena ibu sudah ngerasa, oh kita kembali di tanggal 15 Januari, ibu sudah ngasihkan 3 juta juga ke polisi yang satu lagi, alasannya untuk ngamankan sepeda motor. Kalau tidak diberikan, Apa polisi bilang? untuk ngamankan sepeda motor. Ada rekamannya nih? Waktu itu nggak ada ya, cuman Nggak ada. saksi ada. Oke. Iya. Saksi ada. Untuk biar sepeda motornya nggak disita. Iya, iya. Minta 5 juta. minta 5 juta, adanya cuma 3 juta. Oke, dikasih? Mau 3 Diambil, juta? kasih, terima. Diambil juga? Diambil. 3 juta. Itu tanggal 15 Januari. Kan gitu. Berarti kan sudah 3 lubang nih. Satu yang oknum polisi ambil 8 juta, Iya. satu oknum 20 polisi juta. 3 juta, Iya 3 juta polisi. yang Motor, satu jaksa. jaksa sudah 20 juta. 20 juta. Kan gitu. Nah, tanggal 5 Maret ibu mulai berpikir karena beliau dengan keluarga berembuk, bagaimana caranya jangan sampai diperas lagi, udah bingung. Iya. Kan itu mulai berpikir. Tapi gini Pak, untung ibu ada bukti nih. Kayak saya kemarin ngebongkar penjara, ngebongkar ini. Mereka tuh bilang, nggak mungkin. Nggak ada, itu cuman hoax. Itu cuman berita yang berlebihan gitu kan. Kalau ini jelas. Saya dulu punya bukti banyak Pak. Kalau mau lihat, saya kasih lihat. Cuma nggak semua saya tayangin. Nah saya suka yang bukti-bukti begini, saya suka Pak. Jadi kita nggak dibilang bahwa ini cuman hoax, Ya. cuman menjatuhkan instansi. Ya. Enggak, ini kita bicara oknum kok. Iya, Oke, ibu ini mulai berpikir, pintar nih. mulai ibu nih. berpikir. Oke. Gitu kan. MacGyver-nya keluar. Oke. Iya, MacGyver-nya mulai dikeluarkan. Iya. Nah, kemudian tanggal 12 Januari atas permintaan si oknum polisi yang penyidiknya yang nerima 3 juta, kan dia minta lagi nih 10 juta. Bahasanya minta 10.000 gitu ya. 10.000. Iya, 10.000 itu ibaratnya juta di dunia Iya. mafia-mafia. Si ibu bingung, Oknum. 10.000 itu apa? Iya. Kan gitu. Nah, dijelasin. Dipikir 10.000. mau beliin nasi warteg kali dia. Iya. Jadi kan 10 juta. Jadi atas permintaan si oknum polisi ini, ketemulah ibu ini ke sana. Ini ada rekaman ya, Gue? Ya, itu ada rekamannya. Kita putar dulu rekamannya ya. Ah. Ini yang 10 juta ya? Di 10 juta. Tapi dia tidak nerima duit di situ, tapi Oke. pembicaraan Iya, bahwa oke. itu atas perintah pimpinan. Pimpinan. Oke, kita putar rekaman. Ustaz. Ya, saya bilang udah bantu berarti kan ada uang. Karena mecah berkas itu bukan cara enak itu juga. Kami minta dulu aja aku bilang sama Tobi. Karena apa 10 juta. Karena mau ngasih kanit lagi, mau ngasih saksinya lagi. Itu ya Bu. Tapi katanya kemarin yang dikasih sama Bang Tobi berapa? 8 juta. 8 juta.
ibu kasih sama dia, kami belum mau terima, makanya dia pengen pegangnya aja. Kalau ibu sanksi masalah dananya biar kami, melalui kami aja nanti kami bawa langsung. Berapa nanti kenanya si Ricky, mereka nggak bakal banding, nggak komplain sih. Jaksa itu harus tawar. Berarti kan intinya udah kita berarti urusannya sama penyidik langsung, nggak ke sana lagi, tidak ada duitnya sama bang polisi tadi. Ini kan kita bantu cerita, bantu berkas lagi. Seharusnya si Dede sama Ninaldi itu nggak bisa dipecah berkasnya, harus tetap nyatu. Oh itu ya, itu pembicaraan ini pertama berarti ya, rekaman pertama nih. Iya, Iya. iya benar. Oke, lanjut benar. terus. Pertama kan, kemudian tanggal 20 Maret Iya. atas Ulang tahun hari- istri saya tuh. Oke. Iya. Jadi atas teroran terus nih sama si oknum jaksa dan honornya sepaket nih ya. Hmm. Mana sisanya gitu kan. Nah, tanggal 20 Maret datanglah lagi bayar 5 juta. Polisi, Enggak, ke Jaksa. 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 5 juta. Yang nerima si oknum honorer. Ada rekaman? Ada rekaman. Ini video. Ada video. Kita lihat video. Berarti kekurangannya sekitar 50. 50 juta. Reality show. The best reality show 2023. Itu tadi ya? Ya. Itu rekam lagi Bu ya? Hebat. Terus? Oke. Terus. Ini Bu kayaknya bisa jadi kamera videografi terbaik ya. Ya, oke. Kemudian tanggal 12 April Ibu datang lagi atas permintaan kan cicilan tadi nih. Ya nama cicilan dong. Kan gitu. Angsuran. Waduh, oknum Angsuran. jaksa buka kayak lembaga cicilan ya. Iya. Datanglah. Kalian buka pinjol besok. Ah, itu. Iya. Gue juga mau. Iya. Terus? Datanglah Ibu ke menjumpai si oknum jaksa lagi. Iya. Diterima 5 juta lagi. Itulah yang viral. Ini yang viral ya? Yang viral. Kita lihat videonya guys, the reality show episode berikutnya. Itulah yang viral. Kita itu nggak bisa diperas kalau nggak ada uang. Saya kasih lah tambah 5, ya Bu ya. Itulah, ini lebihnya. Pertama sama Ibu 20 kan. Udah itu tambah 5 juta lagi, tambah 5 juta lagi, udah 30. Iya. Nah, ini ya ini minta duit. Kalau kita aku Nah, setelah itu mungkin mereka kok mulai ada feeling kayak yang nggak enak gitu ya. Nah, terus mungkin ya mereka berkumpul lah ini antara si jaksa dengan si oknum polisi, tapi yang nerima 8 juta. Mungkin ada feeling nggak enak gitu. Tanggal 14 April datang ke rumah malam-malam. Oke. Habis maghrib, habis buka puasa tuh. Iya. Datang ke rumah mereka berdua. Bukber. Habis Oke, bukber. habis bukber. Kalau bukan ngajak bukber bersama ya. Bukan. Nah, Oke. itu. Ngapain ini? Apa sholat taraweh apa gimana? Ngapain ini? Sebelum taraweh. Sebelum taraweh? Belum Iya. terawih. Jadi benar-benar habis buka puasa nih Iya, ya? iya. Datanglah si oknum jaksa bersama si honorernya, bersama si oknum polisi yang Datang ke rumah? Datang ke rumah. Wah, suatu kehormatan. Iya, Terus, gitu. Datanglah. Bawa uang nih. Kirain Oh, si dibalikin. THR gini. Iya. Kira THR nih kan? Dia udah tahu direkam berarti ya? Belum tahu. Kok bisa balikin? Nah, itu kita nggak tahu. Mungkin feeling dia kan. Hmm. Dikembaliinlah uang yang si oknum jaksa ngasih 35 juta. Kan sudah 35 nih. Oknum polisinya tadi 8 juta. Nah, dikembalikan. Cuman buntutnya mereka bilang, nanti bulan depan kita kumpul lagi ya. Polisi dengan jaksa. Tapi jangan dicicil lagi. Harus kumpul nih. Bulat. Jadi dari jaksa minta 80 juta. Polisinya minta 10 juta. Oke, ini nggak direkam ini?
Nggak direkam. Iya, iya. Cuman disaksikan. Kenapa? Apa habis mungkin baterainya, Bu? Habis berbuka puasa. Bu. Oh, jadi habis buka puasa. Iya. Mikir, Iyalah. dosa kali yang merekam. Nggak dosa kalau soal begitu. Gitu. Harusnya ibu minta tolong saya. Datangnya dadaan. Iya, iya. Cuma mau merekam. Nah, terus? gitu. Jadi begitu dikembalikan, dibilangnya nanti bulan depan ketemu lagi semua ya, tapi harus lengkap nih, jangan cicil lagi. Nah, kalau nanti nggak diberikan uangnya lagi, ini kan udah kembalikan nih. Kalau nanti nggak dibalikan lagi, nanti anak ibu kita jadikan Pengedar. 112 114 pengedar. Oke. Disitulah ancamannya. Ini kayak mereka tuh pembuat undang-undang dan Ya. penentu hukum ya, Pak ya? Ya. Harusnya mereka jadi anggota DPR atau panja atau Ya. pansus mungkin ya? Mungkin Ya. angan-angan belum kesampaian kali. Iya. Jadi mereka punya cita-cita itu ya. Bisa nentuin sendiri gitu Benar. ya. Iya. Gitu. Nah, karena malam itu ya beliau-beliau ini kan shock nih. Ini kayak polisi sama jaksa jadi satu kolaborasi nih ya? Geng. Geng ya? Betul. Oke. Karena beliau ini didatangi malam-malam sama jaksa dan polisi, kan kaget nih. Shock nih. Wah, kok gini? Kan gitu. Oke. Setelah itu besoknya tanggal 15 datang ke kantor kita, kantor hukum kita, menceritakan dan minta pendampingan hukum. Oke. Nah, sejak itu kan kita jadi kuasa. Kemudian tanggal 17 itu waktu itu hari Sabtu ya. Karena dapat kuasa kita hari Sabtu, hari Senin, hari Seninnya tanggal 17 kita datang. Saya datang ke klarifikasi sama si jaksa. Iya. Kita ketemu sama jaksanya. Kita sampaikan, ya biasalah, bantahan dulu. Bantahan. Mereka belum tahu kita punya bukti nih. Iya. Nggak ada. Kan gitu. Nah, begitu kita kasih nih rentet peristiwa nih. Bu, silakan Ibu baca dulu nih, Bu. Saya kasih. Ibu boleh baca dulu. Begitu dia baca, lemas. Keringetan nggak? Aduh, Pak, kok jadi gini? Mulai Iya lemas. karena lu yang berbuat cuy. Yang anaknya lu jadi begini. Lu gedek urusan begini tuh Nana. Terus? Lemas dia. Pak, kok jadi gini? Tolonglah Pak, jangan sampai rame. Enggak, ini mah harus PTDH nih Pak, Oke. udah gini Pak. Nah, kan, jadi kan saya bilang, ya tadi Ibu bilang nggak ada. Nah, terus dengan ancaman juga. Dia kan minta berdamai. Kalau nggak mau berdamai, kami tuntut nanti Ibu itu. Ancam. Ngancam, Gitu. biasa kayak gitu. Biasa. Orang kalau ketakutan akan ngancam. Biasa. Saya juga udah beberapa orang-orang yang minta tolong ke saya, Iya. korban-korban. Tiba-tiba udah kita tolongin, habis itu dia malah ketakutan karena diancam. Nah, kalau kita Iya, enggak, iya. kita makan kerikil. Betul. Gitu. Terus? Nah, setelah itu kita tanya lagi, Ibu maunya gimana? Ya damai lah Pak. Nah, sebelum kita keluar dari situ, kita sudah make sure di situ. Oke, ini kesimpulannya gimana Bu? Ya kesimpulannya, tolonglah, bantulah. Bapak kan PH-nya, bantulah untuk ini berdamai, jangan sampai ribut. Tapi tetap ada tapinya. Kalau tidak saya tuntut nanti. Tetap gitu, Ada. tetap sombong. Ya, ekornya tetap nggak tinggal nih. Nggak enak, iya. Oke. Jadi saya sama kita bilang, oh gitu Bu, oke. Saya selaku PH, saya sampaikan apa yang Ibu mau, gitu kan. Oke. Seperti semeninggalnya, begitu keluar kita, waktu itu saya berdua sama tim saya, anggota kita di situ. Saya keluar, dia disandera sama si oknum jaksa. Tolonglah, bantulah, jangan sampai gini, tolong. Udah mulai nyembah-nyembah nih. Berubah nih. Berubah, kan gitu. Begitu kita keluar, di perjalanan ini, di perjalanan mobil, diteleponin terus sama tim kita yang satu lagi tadi, yang seperti sandranya tadi. Tolonglah, mau ketemu gitu kan. Kita bilang, kan awalnya kan mau suruh ketemu lagi datang sana. Ya kita bilang, ya bilang aja, bukan dia aja punya kantor, kita juga punya kantor, kan gitu. Akhirnya dijembatani untuk ketemu ke kantor kita. Nah, nggak saya simpan di sini, ada di laptop. Dia datanglah ke kantor saya, kan gitu. Berdua dengan kasihnya, kepala seksi, kalau nggak salah kasih BB-nya, barang bukti. Oke, kenapa dia berdua? Nah, yang mungkin malah sudah takut.
Iya, iya. Gitu, datang dia. Padahal waktu itu saya lagi saya punya proyek, saya lagi di proyek. Kalau nggak salah 2 jam apa 3 jam itu nunggu di situ. Tumben. Sebenarnya saya juga malas, makanya saya ngindar di situ kan. Iya. Nah, telepon. Terus sampai mana? Saya bilang, saya masih puasa. Nantilah, saya mau sholat asar lagi di perjalanan. Saya bilang, karena kan jaraknya itu sekitar 1,5 jam gitu kan. Mereka sabar menunggu. Akhirnya datanglah. Begitu datang saya cek. Mereka tanya, Pak, gimana Pak? Ya saya bilang, Ibu udah lihat belum videonya? Udah lihat langsung belum? Belum dia. Mau lihat? Mau. Saya tunjukin lah. Trek. Nih, lihat dulu ya. Begitu dia lihat, langsung makin down. Pak, kok jadi gini? Bapak nggak direkam, Pak? Hah? Waktu daunnya? Ada. Saya nanti boleh lihat di sini ya? Boleh? Iya. Kita buat kita aja. Iya. Kebetulan kan di kantor kita kan ada CCTV. Oh iya. Jadi di situ saya sudah antisipasi. Ngerti. Apapun yang kalian bicarakan, saya nggak mau cerita di luar kantor. Iya, Kita cerita iya. di kantor nih. Apa adanya. Iya. Cerita dinas kita di kantor. Kan Iya. gitu. Nah, itulah sampai jam berapa ya? Jam 5 sore kali ya. Bahkan ada pertanyaan dari beliau-beliau itu. Dari pihak keluarga maunya apa? Pak, saya cuma jawab, pihak keluarga nggak minta apa-apa. Kita minta dilanjutkan. Janganlah. Nah, dari ibu apa maunya? Mintanya apa? Ya kita minta ini selesai lah. Nanti kita bantu pasalnya. Kita ringankan anak ibu ini. Iya. Saya cuma bilang, saya akan sampaikan ke klien saya. Apakah dia setuju atau tidak? Benar. Tapi kalau dengan nanti kami bantu dengan pasal sekian, saya cuma bilang, nah, fungsi saya sebagai PH apa? Saya juga akan membela. Bener lah, Pasti bener. akan saya bela, kan gitu. Nah, membujuk sampai berapa jam gitu kan. Akhirnya keluarlah dari kantor saya. Nah, ternyata lucunya, begitu keluar dari kantor saya, dia diculiknya nih teman saya, rekan saya yang satu dari pengadilan dari PN pengadilan negeri untuk nyari saya biar ketemu gitu kan. Karena dia sendiri nggak berani ketemu sama saya. Ketemu langsung nggak berani. Jadi begitu pulang dari kantor, pulang di perjalanan ternyata di tasnya bawa duit. Uang itu mau diserahkan untuk saya. Oke. Kan gitu. Nggak tahu berapa tuh? Ada gambaran angkanya ada, Iya. di angka-angka 55 gitu ya. Iya. 5 nih, 5 apa nih? 50, 100? 5 kecil lah. 100, 10 nih? Ya, yang puluhan lah. Oh iya. Lebih kurang yang kecil-kecil gitu kan. Ya nggak mau rugi dia kalau 50-an sih. Itu. Dengan bahkan dengan kata-katanya, Iya. tolonglah kasihkan ini sama Bang Tommy. Kebetulan kan rekan kita kan nggak berani nih. Dia cuma bilang, Bu, nggak berani. Bang Tommy katimku, pemutusnya dia. Apapun yang diputuskan terserah dia. Iya, tolonglah, kamulah jadi jembatannya. Tolonglah, bantulah. Nanti kalau ini kurang, saya kasih lagi. Tapi jangan banyak-banyak ya. Antrit, masih juga hitungan ya. Karena pas perkara saya nggak banyak. Nah, jadi jangan banyak-banyak lah. Tapi saya keluarkan lagi lah nanti. Ini Ogi nih, Oga rugi nih. Oke. Iya. Nah, dengan setengah maksa nih mau diserahkan nih duitnya. Rekan kita, anggota kita tadi nggak berani. Oh, nggak berani, Bu, nggak berani. Saya nggak mau terima gitu. Ditolak gitu kan. Akhirnya ya sudah. Begitu ditolak, besok lusa mulai ngejar lagi supaya ketemu sama kita. Tanggal 2 Mei si oknum tadi yang nerima 8 juta ngancem anak ibu ini. Polis. Yes. Iya. Datang pas anaknya baru pulang sama bapak ini, rap sampai teras, sampai halaman, dikejar sama si oknum tadi. Didekatinya lah anak bapak ini. Maksudmu apa ini? Ngancem nih. Ngancem, kau pikir aku... Mana mamamu? Mana mamamu? Jangan berondok-berondok mamamu. Kau pikir aku polisi kemarin sore? Ngancem, ya semacam ini lah. Bagus-bagus kalau kau mau selamat. Ngancem-ngancem gitu. Dia belum tahu kalau kita punya rekaman suara nih. Sudah. Udah tahu? Sudah. Nah, cuman ini minta tolong sambil ngancam nih. Iya, kenapa sih orang sekarang tuh minta tolong tapi sambil masih sombong gitu ya? Iya. Beda hal kalau dia nggak sombong kan? Iya.
Iya kan? Mungkin kita masih kasihan itu ya. Iya. Gue juga nggak ngerti kenapa sekarang penjahat-penjahat sekarang gitu ya. Ini bukan di luar masalah ini ya. Penjahat sekarang tuh minta tolong, minta ampun, tapi masih sok jagoan gitu loh. Gimana orang mau nolong? Nah itu. Nah karena beliau ini emosi, lah ini kok diancam lagi, anakku diancam lagi gitu kan? Ngadu ke kita. Walaupun waktu anak baru lahir masih di rumah sakit, baru 3 hari lahir, mintanya ini dilanjutkan. Gue tinggalin. Saya tinggalkan anak sama istri masih di rumah sakit. Saya berangkat ke Polda. 3 hari saya ngurus di situ. Lapor ke Propam. Saya laporkan ke Propam. Iya. Dan ke Jati, gitu kan? Ke Jati juga. Ke Jati juga. Oke. Di SPKT ditolak sampai berdebat ditolak. Ditolaknya alasannya ini kan pemerasan kan uangnya sudah dikembalikan. Nah sementara Ini. Padahal udah kasih buktinya ya videonya ya. Iya. Nih, sekarang saya masih bingung ya. Kenapa kalau saat ini pengacara ngelapor aja segitu hal yang ada buktinya ditolak. Gimana rakyat biasa? Gimana masyarakat kecil yang bukan pengacara ngelapor? Janganlah sebuah instansi melindungi oknum-oknum yang berbuat salah. Kalau ada instansi yang melindungi oknum yang berbuat salah, artinya apa bedanya? Bener nggak Pak? Iya. Oke, lanjut Pak. Nah itu karena kita berdebat table di situ, ditolak apa segala macam. Saya model saya malas. Ya sudah, jadi nggak bisa. Sudah, kita keluar. Masuklah kita ke Propam. Propamnya secara profesi kita laporkan gitu kan. Setelah itu besoknya kita ke Kejatinya. Walaupun di Kejati juga sampai 2 hari. Masih ditolak tuh SPKT? SPKT karena tadi sudah ditolak, kita nggak mau lagi masuk di situ. Kita ke Kejati. Kejati. Iya. Kejati waktu pertama dibilangnya, oh ini bisa hari sekarang. Begitu mau kita siapin suratnya, oh udah tutup nih. Jamnya udah melewati nih. Loh, tadi katanya bisa. Oh salah rupanya jamnya. Aduh. Jadi kita harus ngulang lagi besok. Sayang sih Bapak nggak rekam juga yang itu Pak. Nah itu besok kita kirim suratnya ke situ. Sempat udah saya jelasin, Bu, ini kalau tidak segera diproses, ini bakal rame nih. Kita sudah wanti-wanti di situ. Rame gimana Pak nih? Sekarang yang ngejar TV banyak sama saya nih. Kebetulan kan tempat kita kan beda jarak sekitar 2 jam lah dari kota Medan ya. Saya bilang, saya kalau pulang ini TV banyak ngantri nih. Kalau ini nggak selesai, rame nih. Gitu. Tapi apa boleh buat? Gitu kan? Nah, begitu kita kembali pulang, besoknya pulang, nah itulah rame. Rame lah, akhirnya viral. Rame. Salah sendiri. Coba diterima tuh SPKT pengaduan. Iya kan? Iya. Ini ibaratnya langsung ditindak oknumnya aja, udah nggak sampai seluas ini kan. Nanti dibilangnya kita berusaha untuk menjatuhkan instansi, institusi, nggak ada masalah, nggak ada urusan itu. Ya, ini kita bicara oknum. Nah, itu pun juga kan kita kirim semua Dumas ke Jaksa Agung, Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Komisi Kejaksaan, Kajati, Aswas untuk yang kejaksaan ya. Untuk polisi kita kirim ke Kapolri. Kapolri, Irwasum, Kabareskrim, semua. Kadipropam dan semuanya kita kirim. Nah, tapi memang di situ beberapa hari setelah kita laporkan, memang saya sempat waktu itu angkat jempol ke kejaksaan, langsung respon. Luar biasa. Nanti juga ini saya share linknya ke Jaksa Agung ya. Ya, nanti biar jadi saya lagi kan. Upload ke beliau. Langsung respon. Berapa hari kemudian datanglah dari pengawasan Kejati, kan gitu, manggil untuk pemeriksaan ke kita gitu, diperiksa, langsung direspon beberapa hari. Walaupun dari pihak kepolisiannya mungkin saya nggak bilang dia lambat atau apa ya, mungkin yang pasti lebih cepat dari jaksa gitu. Nah dari sempat rame kan wartawan. Tapi sempat saya lihat di situ ada semacam rilis yang menyatakan bahwa Kapolresnya mengatakan bahwa anggotanya tidak terlibat. Saya bingung, nggak terlibatnya gimana ya? Oke, ada satu rekaman juga yang mengarahkan ya katanya. Ada. Polisi itu mengarahkan untuk jaksa. Ya, tapi waktu itu memang mungkin beliau itu belum lihat ada videonya nih. Kita putar saja, ya, yang oknum polisi ini mengarahkan ke jaksa. Ini kemarin udah oke loh berkasnya.
berkasnya udah mau kita pecah ini. Jaksanya udah mau, bang, pecahkanlah berkasnya satu-satu. Jaksa pun enak nanti nuntutnya. Kalau bisa minta setahun ya setahun diputus orang itu. Jaminan orang jaksa seperti itu tuh. Kalau nggak setahun, ya uang yang kita kasih itu harus balik lah. Bukan sekali dua kali sih Bu kami kerja seperti ini. Kemarin udah dapat selipnya, bisa bantunya. Aku bilang, Bang Boji, Bang kemana? Ini udah bisa dibantu nih. Aku bilang itu, Jaksa udah oke. Kasat kami itu udah oke. Jaksa itu kan pasti koordinasinya sama kami juga. Iya. Kita takut. Dan jaksanya sudah oke, kita pun sudah oke. Kan enak Bu, kita bantu satu aja. Kalau ini kan memang kita istilahnya saling membantu nih. Jaksa yang kita tekan dan berkasnya itu harus dipecah. Aku nggak mau dicocok di kami, nggak cocok di Ibu. Gue bilang, kita satu jalan Bu, bilang tuh. Ibu dapat, kami pun dapat. Ya, karena udah gue kasih kan konsep si Ricky ini hanya sebatas dia hanya mengetahui saja, tapi dia nggak coba langsung dalam penjualan itu. Dia bisa ringan Bu. Kami besok lagi supaya jaksa lagi memastikan ke sini kami bisa atau sebelum, karena komandan udah oke, kami kantor udah oke, dia sudah bantu. Gitu. Oke, mungkin ini dari kepolisian, dari Polres, dari Polda Sumut, dari Divpropam, Mabes Polri bisa ngelihat ini ya, bukti ini, jadi mungkin bisa ditindaklanjuti. Ya. Saya yakin Pak Listio Sigit ini orang yang sangat presisi. Saya Iya, yakin iya, pasti iya, beliau iya, Bang, pasti. ya Saya juga yakin. salut sama beliau nih. Iya. Banyak kasus-kasus yang dia juga langsung Ya. turunin. Nah, sekarang kita kagetnya ya per hari apa itu kemarin, hari Senin, tiba-tiba di Uber kita nih. Sama? Di Uber dari tadinya kan kita laporkan ke Propam Polda tanggal 9. Sudah hampir 2 minggu tidak ada kabarnya. Tiba-tiba hari Senin kemarin dari Propam minta pemeriksaan. Dari Propam mana nih? Propam Polda, Polda Sumut. Polda Sumut. Kemudian dari Irwasum. Itwasda. Itwasda ya. Ah, karena kan kita kirim juga ke Irwasum. Ya. Minta pemeriksaan juga. Ya. Terus dari apa? Dari di narkoba Wasidik minta pemeriksaan juga. Ya, setuju. Kita kaget juga, kok sekarang tiba-tiba rame-rame nih ya, gitu kan? Oh ya, at least sudah ada itikat baik dan Ya. profesionalitas Ya. 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 Nah, mudah-mudahan tidak hanya sebatas pemeriksaan. Kita Tapi berharap bisa presisi dan profesional. ya. Ya, dan juga tidak ada yang namanya dendam, Ya. tidak ada yang namanya lo udah menjatuhkan oknum gua untuk kita percaya nggak akan terjadi itulah. Ya. Kita percaya semua presisi tegak lurus ya. Betul. Ya, oke. Karena kita sampaikan kita sayang sama polisi. Sayang banget saya, Pak. Iya. Sama Kita kejaksaan juga sayang. Sama. Karena kita cinta negeri ini, iya. KRI. Dan kita tidak mau tercoreng hanya Oleh karena oknum-oknum benar. ini. Benar nggak? Gitu. Makanya di situ saya sudah, walaupun saya dengan tekanan segala macam, ada yang nyuruh saya copot dari kuasa, ada yang ngancem bunuh, ada yang ngancem macam-macam, sampai saya bilang, emang Senasib kita, Pak ya? iya. Emang apa nyamuk ditepuk mati gitu. Saya cuma waktu itu saya bilang, saya dalam hidup saya yang saya takutin cuma 2. Iya, 1. Pertama, orang tua saya. Iya, betul, sama, Pak. Yang kedua, Tuhan saya. Iya. Nah, kebetulan orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Tinggal Tuhan saya yang saya takuti. Iya. Jadi nggak usah kalian ancam. Saya 3, Pak. Apa itu? Orang tua saya, istri saya, sama Tuhan saya, Oh Pak. iya, siap. Saya masih ada, jadi saya takut sama 3 itu. Siap. Oke, Nah, jadi begitu iya, kita sampaikan iya. begitu, mereka bingung. Makanya ada omongan di luar, ini orang makannya apa sih? Iya. Kok disuap nggak mempan? Makanya mungkin Jestik, Pak, restoran saya. Iya, siap. Iya. Siap. Tapi saya kayak mau tutup nih. Mau ganti Yuyu Antang aja, pijat lebih untung. Oh, jadi gitu, Pak ya? Iya. Dan sekarang intinya adalah udah dipanggil kanan kiri Sudah udah mulai diperiksa, dipanggilin. Ya. Ya. Dan dari nasib oknum jaksa ini belum ada kabar ya? Belum ada kabar. Kalau saya sih, saya mengingat kasus Verdi Sambo kemarin. Ya kan? Banyak yang di PTDH. Itu berarti keren. Berarti benar-benar polisi, Polri sudah membenahi, sedang memperbaiki citranya. Dan sudah terbukti sekarang citranya naik. Dan kemarin juga ada oknum polisi yang di Medan yang anaknya menyiksa Ya, temannya iya, juga di PTDH. Iya, benar. Iya kan? Iya. Udah banyak nih dari kepolisian sudah banyak memberikan contoh. Saya rasa juga harus oknum-oknum seperti ini juga harus di PTDH. Harus. Karena kalau oknum-oknum seperti ini dibiarkan ada dan tetap ada di institusi ini, bahaya anak cucu kita nanti. Karena dia kan nanti kalau didiamin akan jadi pemimpin Iya. kan? Gimana dia jadi pemimpin? Benar. Jadi di level ini aja begitu. Iya. Sama oknum jaksa ini juga menurut saya kalau didiamin cuma disanksi doang, nggak akan beres penegakan hukum di negara kita. Bener nggak? Dan Harus PTDH, harus tindak tegas.
kejaksaan juga di sini harus mencontoh apa yang dilakukan Polri. Iya, Bener nggak? iya. Kami Oknum kita nakal, diancam. sikat. Sampai Bapak juga kena beliau nih purnawirawan. Aha. Sampai ada intimidasi sampai ke situ juga. Dari mana, Pak? Dari Kodim. Oke, Bapak jadi dulu purnawirawan. Iya. Oke, Kodim kenapa, Pak? Lagi bertanya babinsa saya, Hmm. Pak, enggak tolong nama Bapak. Hmm. Pak, ini saya bilang. Ini dari Dandim, saya pindah Dandim terus kemari, nyupai Bapak. Udah itu dan unitnya datang, Letnan 1 Marga Damani. Tolong Pak Anto terangkan kebenarannya. Udah saya terangkan sama Pitro, babinsanya, saya bilang. Oh iya Pak, ditulis sama orang itu, gitu aja. Iya. Udah Pak Anto minta tolong, terima kasih Pak Anto ya. Ada Pak Anto menguapkan untuk Pak Anto udah dikeluarkan, katanya gitulah dari Kodim. Cuma dari Kodim minta maaf ke Pak Anto ya, katanya gitu. Iya. Karena Pak Anto senior saya. Iya. Kayak gitu. Itu aja. Itu yang mengarahkan siapa? Yang kena sampai ke Kodim? Katanya dari mana? Kajari minta tolong sama Dandim. Untuk ngomong ke Bapak? Iya. Dandim ini minta tolong sama Danunit, sama Babinsa. Supaya Bapak? Supaya dipanggil saya, didatangin sama Babinsa. Maksudnya supaya Bapak tidak bicara lagi apa gimana? Suruh bicara kebenarannya. Kebenaran, padahal Bapak udah bicara benar kan? Iya. Jadi Kajari gitu. Iya. Dandim Minta ke Dandim. Kajari Apa urusannya ya, Pak? Dandim. Maka saya tanya, kok Kajari minta ke Dandim atau kena ke Kapolres? Saya bilang, ini hukumnya hukum Kapolres, bukan Dandim. Maka Dandim itu akhirnya bisa minta maaf. Karena salah, pikir saya buat pensiun. Padahal udah 8 tahun, 7 tahun saya pensiun udah kan nih. Sebetulnya segini gampang ya, kalau pemimpin yang baik, ya kita bicara umum ya Pak. Pemimpin yang baik dari suatu institusi, lembaga atau apapun ya, saat ada anak buahnya melakukan kesalahan, udah tegak lurus, tindak tegas. Ya. Dia dihukum, diberi sanksi atau dipecat. Ya. Apalagi kalau berhubungan dengan institusi dan aparat. Ya. Udah kayak begitu, udah nggak ada sanksi, pecat. Karena kalau mau penegakan hukum tegak lurus ya harus begitu. Jangan ada lagi pemimpin-pemimpin yang berusaha untuk ya bahwa ini adalah orang yang bermasalah dengan anak buah gue nih ternyata dia mungkin dari organisasi Kembang Melati nih. Wah, gue kenal sama ketuanya Kembang Melati nih. Telepon, Pak, tolong dong itu. Nah, kayak gini kan pemimpin yang nggak benar Pak. Kayak gini. Kita bicara umum ya, kalau bicara ini ya. Itu cuman ini sebuah satir dan sindiran untuk para pemimpin-pemimpin yang punya sifat-sifat seperti itu. Ya kalau pemimpin yang benar adalah udahlah, ada yang salah, nggak usah anak buahnya. Kalau anaknya salah, saudaranya salah, istrinya salah, juga tetap salah, bukan jadi benar. Kalau yang salah jadi benar, dibener-benerin, negara kita nggak akan pernah benar. Ya. Benar nggak Pak? Ya. Nah di sini makanya kita berjuang walaupun dengan intimidasi segala macam, saya tetap Iya Pak. selama klien kita minta tegakkan, apapun akan kita lakukan. Maka saya bilang saya nggak akan mundur. Apapun apa ancamannya, saya nggak akan mundur. Oke, dan proses hukum anak ibu tetap berjalan kan? Tetap berjalan. Tetap berjalan dengan apa adanya, dengan sesuai dengan bukti-bukti yang ada ya? Iya, harusnya. Iya. Harusnya. Jangan menyeleweng-nyeleweng ke kanan kiri ya? Harusnya. Dan ini akan kita kawal karena masih banyak yang bagi kita aneh di sini. Oke. Dari proses penangkapan. Oke. Nah kemarin waktu P21-nya kita nggak dilibatkan, kenapa dari pengacara lain yang dimasukin di situ? Iya. Kan banyak. Jadi banyak pertanyaan di situ. Ngerti. Nah itu mau kita pertanyakan. Ini maksudnya apa? Tetap kawal. Kita akan Iya, kawal terus. tetap kita Bapak kawal. terus semua. Iya. Masyarakat mengawal ini semuanya. Dan Ibu terakhir dan Bapak mungkin juga apa yang ingin Bapak sampaikan, Ibu sampaikan? Apa? Apa aja bebas, apa yang di hati Ibu, apa yang perasaan Ibu keluarin aja. Kenapa Ibu? Bingung. Atau Bapak? Bingung saya kuya-kuya. Bingung ya Pak? Iya. Atau dari Mas Tommy aja ya? Kita berharap hukum itu benar-benar ditegakkan. Nah, kalau dalam case ini, kalau anak beliau itu pemakai, biarkanlah jadi pemakai untuk kita rehab. Iya, kita juga tidak akan membenarkan anak kita kalau salah gitu kan. Dari awal kita sudah bilang kita tidak bela yang memang dia salah tetap salah. Kalau dia pemakai, silahkan pemakai. Iya. Tapi jangan gara-gara nggak Kita ada nggak kasih uang. duit, Iya. jadi pengedar. Jadi pengedar. Justru itu nanti akan jadi benar-benar jadi pengedar. Benar. Kan gitu? Iya benar. Jadi penegakan hukumnya udah berantakan. Benar. Nah, karena dia seperti itu, begitu dia keluar bisa benar-benar jadi pengedar.
Betul. Dan saya juga sekarang ada satu hal yang saya cermati, kayak kemarin saya membuka kasus penjara. Ternyata penjara ini over capacity. Ya. Di dalam itu justru banyak yang narkoba. Tapi narkoba yang banyak justru adalah pemakai-pemakai yang kecil-kecil. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa polisi sibuk nangkepin yang kecil-kecil, pengedarnya tetap ada. Iya. Karena kalau misalnya pengedar tetap ada, yang kecil-kecil makin banyak, penjara makin penuh. Ya. Iya kan, kenapa ditangkepin yang kecil-kecil ini gitu kan? Itu satu masukan juga buat saya dan perhatian dari saya. Ya, nangkepin itu pengedarnya dong. Iya. Saya pikir aparat kita nggak mungkin nggak tahu siapa bandar-bandar dan pengedarnya. Iya. Tangkep itunya dong. Ya. Nah, Itu aja. dengan ini Iya. juga kan kita ini praduga ya. Mau dikondisikan tangkap yang kecil-kecil cair, tangkap kecil-kecil cair. Ya, Pak. Abis ini kita ngobrol karena saya punya bukti lagi soal itu, Pak. Siap. Ya. Itu bahaya kalau diomongin secara online. Siap. Oke. Ya udah, intinya itu, dan mudah-mudahan dikawal terus, dan mudah-mudahan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan kita bisa menyikapi kasus ini dengan sangat profesional, presisi, dan sekali lagi apapun yang kita ungkapkan di sini bukan bermaksud untuk menjatuhkan institusi atau lembaga apapun, tidak sama sekali. Kita tidak juga menunjuk pemimpin apapun, tidak begitu kok. Kita hanya membicarakan seorang oknum yang sudah berbuat yang tidak semestinya, menyalahi aturan, juga menyalahi penegakan hukum di negara kita. Ini yang harus diberantas. Dan kita minta keseriusan dari bapak-bapak pemimpin instansi yang terkait untuk menyikapi ini. Jangan musuhi kita, jangan musuhi pembicaraan ini, jangan musuhi podcast ini, ya. Justru marilah kita bersinergi sama-sama untuk menegakkan keadilan di negara kita. Ya. Benar. Ya, intinya itu. Dan saya percaya pasti pemimpin yang baik pasti akan mau bersinergi bersama orang-orang yang seperti kita. Dan jangan pikir saya di sini cari uang, tidak. Nih, kalau perlu nanti ketemu sama saya nih. Penghasilan saya tuh kayak konten kemarin Makau cuma 388.000 ya penghasilannya. Terus kita kemarin yang soal balita di Subang, kita lihat penghasilan berapa. Orang pikir saya nyari duit, Pak, 49.000. Iya. Apa artinya sama biaya produksi saya sama dibandingin saya ngurusin hipnotis atau prank-prankan. Nih Pak, 800.000 Pak, yang ngomong soal penjara. Penghasilan saya segitu-segitu aja. Rugi saya mau dipikir, itu bukan nyari duit ini. Ya kan? Mendingan saya ngerjain prank, hipnotis, udah dapat $500, ya 7 juta, 10 juta gitu kan. Iya. Tapi ini adalah untuk kemanusiaan, penegakan keadilan di negara kita. Itu aja. Oke, terima kasih banyak. Kasih komen. Dan Bapak usahakan di Jakarta ini nanti kita kenalkan sama beberapa teman-teman juga yang mau mengangkat kasus ini. Siap. Ya, yang juga mau concern sama hal seperti ini. Oke, terima kasih banyak. Dan kasih komentar, Ibu Bapak terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.